Bab 1201. Bertindak sesuka hati. Pelelangan berlanjut dan suasana memanas. Di paviliun lelang, bau permusuhan masih kuat, dan semua orang tarik urat, seperti kalah judi di kasino. Harus diakui bahwa Dewa Dinasti Tianfu benar-benar berani. Harta yang dikeluarkannya untuk dilelang semuanya luar biasa. Senjata ajaib, pil obat, gulungan rahasia, setiap kali lelang selalu memprovokasi orang untuk berebutan. Alam suci semu sudah menembak dan ada lebih dari satu. Bajingan. Saat pelelangan sedang panas, di sebuah ruangan pribadi, Riando Hua menggertakkan gigi dan matanya penuh dengan kekejaman. Di kamar pribadi, ada 3 atau 5 wanita kultivator, semua berlutut di tanah saat ini, menutupi tubuh mereka dengan pakaian compang camping dan menangis. Ada bercak darah perawan di tanah. Dilihat dari penampilan mereka, kebanyakan dari mereka memiliki telah dinodai oleh Riando Hua. Bajingan. Riando Hua masih menggeram, menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil menggeram, karena ada seorang wanita kultivator di bawahnya yang sedang dinodai olehnya. Jalang. Tidak tahu berterima kasih. Riando Hua seperti orang gila, melampiaskan nafsu binatangnya dengan gila-gilaan. Kemarahan kepada Desi semuanya dilontarkan pada kultivator wanita di bawahnya. Wanita kultivator yang malang itu mendesis kesakitan. Dengan status yang rendah hati dan basis kultivasi yang lemah, dia hanya bisa membiarkan pria itu menggertaknya, matanya dipenuhi air mata penghinaan. Entah kapan, Riando Hua bangun dan melemparkan tas penyimpanan secara acak keluar. Beberapa kultivator wanita tersandung seolah menerima amnesti, dengan air mata penghinaan di wajah mereka. Setelah mereka pergi, orang tua berjubah ungu masuk. Riando Hua melirik orang tua berjubah ungu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apat sudah mencari tahu siapa yang ada di kamar si jalang itu?" "Harley," kata orang tua berjubah ungu segera. "Siapa Harley?" "Ini adalah kultivator level langit di depan mansion pagi ini." "Dia lagi." Wajah Riando Hua tiba-tiba berubah mengerikan. Jika yang berada di kamar Desi adalah alam maharaja, tapi ternyata itu adalah level langit. Ini yang membuatnya semakin marah. Putra suci dinasti Dewa Tianfu yang bermartabat, ternyata tidak bisa dibandingkan dengan level langit. Baginya, ini sangat memalukan. Jalang. Riando Hua menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Aumannya yang rendah membawa niat membunuh yang tak terbendung. "Putra Dewa, aku sudah cek, Harley itu tidak mudah." Orang tua berjubah ungu berkata, "Dia adalah tubuh suci zaman purba." Tubuh suci zaman purba. Riando Hua mengangkat kepalanya tiba-tiba. Kabar itu benar-benar bisa dipercaya. Harley membawa garis keturunan penentang langit yang legendaris. Begitukah? Riando Hua tersenyum galak. Tidak heran pelacur itu akan mencari Harley. Dia pasti menyukai garis keturunannya. Tetapi bahkan jika dia adalah tubuh suci, bagaimanapun juga dia hanya level langit. Ingin bekerja sama dengannya untuk melawan putra dewa sekte kaisar hantu, itu terlalu mimpi. Putra dewa, lalu selanjutnya. Orang tua berjubah ungu menatap Riando Hua ragu-ragu. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu saat ini, aku akan membuat keputusanku sendiri." Riando Hua mencibir, matanya bersinar cerah. "Aku ingin melihat apakah tubuh suci zaman purba yang legendaris benar-benar mendominasi seperti rumor yang beredar." Di kamar pribadi di lantai 3, 2 wanita tua, hitam dan putih, masih berdiri di depan gerbang cahaya seperti dewa pintu. Keduanya tidak bergerak, dan kadang-kadang mereka akan menempelkan telinga untuk mendengarkan. Seorang kultivator laki-laki telah masuk begitu lama, tetapi dia tidak diusir. Keduanya saling memandang lebih dari sekali, dan ekspresi mereka aneh, yang benar-benar tidak konvensional.
Ini jelas bukan gaya Dewi mereka, dan mereka juga penasaran dengan apa yang dilakukan pria dan wanita itu di dalam. Pada akhirnya, wanita tua berpakaian hitam itu tidak tahan lagi. Dia menyodok wanita tua berpakaian putih itu dan memberi isyarat untuk mengetuk pintu. Wanita tua berbaju putih itu menatap wanita tua berbaju hitam itu, tetapi dia tetap mengetuk pintu. Dewi, ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Wanita tua berbaju putih itu terbatuk kering. Aku sedang berbicara dengan teman seiman ini, jangan mengganggu. Desi memijat bahu Harley Ye sambil menjawab. Jawaban ini yang membuat wanita tua hitam dan putih itu saling memandang lagi, yakin tidak tidur bersama. Mereka tidak datang masuk untuk menghajarku, kan? Harley Ye tertawa datar. Mereka tidak akan berani jika aku ada di sini. Desi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Aku lihat Riando Hua sangat marah. Harley Ye tersenyum sambil membentuk kembali tulang suci. Aku paling tahu karakternya. Berbicara tentang Riando Hua, ekspresi Desi dingin. Meskipun putra dewa dinasti Dewa Tianfu, garis keturunan mendominasi dan memiliki status terhormat, dia juga seorang yang terkenal kejahatannya. Wanita tak berdosa terkenal yang meninggal di tangannya tidak tahu berapa banyak. Sepanjang jalan dia penuh dengan roh dendam. Berbicara tentang dinasti Dewa Tianfu, patung-patung batu di kota ini tidak asing bagimu. Patung batu. Desi menggaruk-garuk kepala, mengingat saat pertama kali datang, lalu tiba-tiba menatap Harley Ye, Kaisar Dong. Sepertinya kamu juga pernah melihat patung batu Kaisar Dong di jurang kuno Dongling dinasti Dacu. Seperti yang kamu katakan, itu Kaisar Dong. Ini. Wajah Desi memucat karena shock. Sungguh mengejutkan aku. Alam Kaisar Semu yang legendaris dari planet Purba Wang ternyata adalah Kaisar Dong dari dinasti Dacu. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaan Tresnu Zhou ketika dia datang ke sini. 9 Kaisar Dacu juga ada di domain puluhan ribu surgawi dan mereka akan bertemu cepat atau lambat. Itu benar. Tapi kamu malah mengejutkanku, kata Harley Ye sambil menatap Desi sambil tersenyum. Aku tidak pernah mengira kamu memiliki mata kaleidoskop. Aku dibawa ke ilusi tanpa menyadarinya. Terima kasih karena kamu tidak membunuhku. Siapa suruh kamu membuka kadarku? Desi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Aku tidak bisa menahan diri. Kalau begitu kamu tahu apa arti kerudung itu bagiku? Desi menatap Harley Ye dengan lambaian tangan. Apa? Jika aku membukanya, lalu aku harus menikahimu. Siapa kamu? Kata Desi, tetapi dia dengan berani naik di pangkuan Harley Ye, melingkarkan lengannya di leher Harley Ye, dan menatap Harley Ye dengan mata yang indah seperti air. Pada saat ini, dia penuh dengan perasaan asmara, kelembutan seperti air. Harley Ye, kamu melepaskan kadarku maka kamu harus menikahiku. Aku ingat kamu sangat pendiam saat itu. Harley Ye tertawa datar. Aku terlalu pendiam saat itu, membuatku terlalu banyak penyesalan. Wajah Desi mendekat, dan ujung hidungnya menyentuh ujung hidung Harley Ye. Dalam hidup ini, aku ingin punya anak denganmu. Tempat ini tidak cocok, kan? Kata Harley Ye sedikit kewalahan. Jika kamu mau, seluruh dunia adalah tempat tidur. Desi mendekat lagi dan menempelkan bibir merah di wajah Harley Ye. Dia masih pendiam di hatinya, terutama di depan Harley Ye. Godaan manja seperti itu membuat mulut Harley Ye kering dan pipinya memerah. Kata-katamu sangat tajam. Harley Ye memang kering dan sedikit bingung. Apakah kamu mau? Aku, Dewi. Sebelum Harley Ye selesai berbicara, dia diinterupsi oleh kata-kata di luar pintu. Ada apa? Kata Desi dengan nada marah. Lelang embun Dewa Langit Jiu Xiao sudah dimulai, aku takut Dewi akan melupakannya. Kedua wanita tua, si hitam dan putih, mencibir. Aku tidak lupa, jawab Desi sambil memeluk wajah Harley Ye dan mencium lagi.
lalu dia tidak lupa mengedipkan mata pada Harley. Tunggu aku, itu tidak akan lama. Dengan mengatakan itu, Daisy bangkit, dan sebelum berbalik, dia secara tidak sengaja melirik bagian tubuh yang menonjol di antara kaki Harley. Harley pun bangun, dengan ekspresi paling kusut, nafsunya sudah tergoda, dan dia hampir terbakar nafsu. Urusan yang indah seperti ini, kalian berdua membuat kekacauan. Harley tidak pernah memiliki keinginan sebesar ini untuk membuka pintu dan mencekik kedua wanita tua itu sampai mati di tempat. Bersambung. Bab 1202. Embun Dewa Langit Jiu Xiao. Pelelangan berlanjut, dan suara makian semakin meninggi. Suasana di paviliun sangat meriah, apalagi kali ini banyak alam suci semu yang berpartisipasi. Tapi di platform tinggi, ada botol batu giok yang melayang. Namun yang dilelang bukanlah vas batu giok, melainkan embun di vas batu giok, yaitu embun Dewa Langit Jiu Xiao. Di depan jendela kamar pribadi, Daisy berdiri tegak, diam-diam melihat ke bawah. Embun Dewa Langit Jiu Xiao adalah tujuan kunjungannya. Harley juga berdiri dan melihat ke vas batu giok di bawah, yang dipenuhi dengan embun ilahi, berkilauan indah, dikelilingi oleh awan dan kabut, bagaikan melihat peri wanita menari di langit Jiu Xiao, suci dan tanpa cacat. Itu embun Dewa Langit Jiu Xiao, kata Harley. Ini adalah harta karun yang jarang. Daisy tersenyum lembut, dan tidak lupa melirik tubuh bagian bawah Harley. Dinasti Dewa Tianfu benar-benar pemberani, dan harta karun seperti itu bahkan dilelang. Harley menghela nafas. Ini bukan keberanian dinasti Dewa Tianfu. Oh, meskipun lelang ini diadakan di planet Purbawang, master rumahnya bukanlah dinasti Dewa Tianfu. Daisy mengungkapkan sebuah rahasia. Barang-barang lelang planet Purbawang selama bertahun-tahun semuanya disediakan oleh kekuatan misterius. Mereka hanya meminjam tempatnya planet Purbawang. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan aku juga mendengar dari pemimpin istana. Ini benar-benar berita baru. Harley menghela nafas lagi. Sepertinya kekuatan misterius itu juga cukup besar. Tidak kecil, itu bukan bagian dari kota bintang ini, kata Daisy, tidak lebih lemah dari dinasti Dewa Tianfu. Kamu datang untuk embun Dewa Langit Jiu Xiao ini. Harley memandang Daisy dengan ekspresi sedikit aneh. Karena benda ini, urusan indah itu dihentikan dan nafsunya belum mereda. Kekuatan Dao aku memiliki luka dalam, aku perlu menggunakannya untuk menyembuhkan diri. Daisy tertawa. Kalau begitu, urusan ini penting. Harley terbatuk kering. Kenapa? Tidak sabar untuk berhubungan seks denganku. Daisy berkedip dan menatap Harley. Sejujurnya, konsentrasiku masih cukup bagus. 5 juta. Kata-kata Harley baru saja terdengar, lalu dia mendengar teriakan seseorang yang mendominasi. Mendengar itu, Harley langsung memandangnya, karena yang menembak adalah leluhur Huatian. Leluhur Huatian itu pintar, dia menutupi jubah hitamnya dan membuat suaranya sangat kasar. Siapapun yang mendengarkannya secara naluriah akan menebak bahwa dia adalah pria kekar, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah leluhur Huatian yang sedang menyembunyikan diri dari mata dan telinga orang. 5 juta ingin mengambil embun Dewa Langit Jiu Xiao. Aku tawar 5,5 juta. Setelah leluhur Huatian, seorang pemuda berambut putih mencibir. Itu juga alam suci semu, ada teknik rahasia untuk menutupi tubuhnya. 6 juta. Leluhur Huatian mendengus dingin. 6,5 juta. Nada suara pemuda berambut putih itu juga dingin. 7 juta. 7,5 juta. 8 juta. Mereka berdua berteriak semakin keras, mengumpulkan perhatian penonton. Hanya mereka berdua yang masih bersaing di antara penonton. Adapun yang lain, mereka semua terkalahkan.
Tidak ada kekurangan Master Alam Suci Semu. Jutaan batu mentah bukanlah jumlah yang sedikit untuk alam suci semu. Jika tidak perlu, mereka tidak akan menawar secara membabi buta. 8,5 juta. Di bawah perhatian semua orang, pemuda berambut putih itu menaikkan harganya lagi. 9 juta. Leluhur Huatian menamparkan meja dan berdiri dengan tatapan penuh tekad. Setelah menyebutkan harganya, dia juga memberikan pandangan provokatif pada pemuda berambut putih itu. "Kamu luar biasa, aku akan memberikannya padamu." Pemuda berambut putih itu mendengus dingin, wajahnya pucat, meskipun dia ingin menaikkan harganya, tetapi kantongnya tipis. "Siapa suruh lawan aku?" Leluhur Huatian mencibir dan duduk. Dia menarik terlalu banyak perhatian orang, dan sebagian besar mata alam suci semu bersinar. Diam-diam berpikir bahwa orang ini sangat kaya. Apa masih ada orang yang menaikkan harganya? Master Changshan tersenyum lembut, melihat ke bawah. "Aku ingin menambahkan, tetapi aku tidak punya uang." "Diam jika kamu tidak punya uang, untuk apa mengoceh?" "Berisik." 9,1 juta. Desi angkat bicara ketika mereka berdebat satu sama lain, dan kata-katanya sangat tidak jelas. "Istana Lingqiao telah mengambil tindakan." Kata-kata Desi menarik perhatian penonton. Terlalu banyak orang yang ingin melihat wajahnya yang cantik, tetapi ada larangan tersembunyi di ruang elegan, menghalangi mata dunia luar. Dewi Bibo juga menginginkan embun Dewa Langit Jiu Xiao. Bukankah itu omong kosong? Ini adalah sebuah misteri. Melihat ke belakang dari arah kamar pribadi, semua orang yang hadir melihat ke arah leluhur Huatian. "Aku tidak ikut." Leluhur Huatian menarik napas dalam-dalam. Meski alam suci semu, dia juga takut dengan Istana Lingqiao. Alam suci semu kuat, tapi Istana Lingqiao punya orang suci, dan jumlahnya lebih dari satu. Dewi Bibo menawar 9,1 juta. "Apa masih ada orang yang menaikkan harganya?" Master Changshan tersenyum dan melihat sekeliling. "Siapa yang berani menawar?" Terdengar gumaman di bawah, tetapi tidak ada yang berani menaikkan harganya. "Sepertinya kita bisa melanjutkan urusan kita." Di kamar pribadi, Desi mengedipkan mata pada Harley Ye sekali lagi, dan ada pesona wanita di matanya, sehingga pria tidak bisa menahan godaan. "Aku tidak tahu apakah kamar pribadi ini kuat atau tidak," kata Harley Ye, tidak lupa menatap kamar pribadi itu dengan penuh arti. "Apa kamu ingin mengguncang bumi?" Pipi Desi memerah. "Tidak sampai begitu juga. Aku akan membayar 9,5 juta. Ketika keduanya saling menggoda, suara lucu bergema di seluruh hadirin. "Hah!" Begitu kata-kata itu keluar, terlalu banyak orang yang melihat ke kamar pribadi dinasti Dewa Tianfu, karena Riando Hua yang mengajukan penawaran. Putra Dewa dinasti Dewa juga menawar. "Beli barang lelang sendiri." "Kamu tidak mengerti itu. Ini disebut kenaikan harga yang tidak wajar. Ini tidak lebih dari mencoba membuat Istana Lingqiao membayar lebih. Tapi itu terlalu mencolok. Bukankah aku mendengar bahwa putra Dewa dinasti Dewa dan Dewi Istana Lingqiao akan menikah? Apa masalahnya?" "Putra Dewa, ini melanggar aturan." Master Changshan melirik kamar pribadi lantai 3, lalu mengirim transmisi suara ke Riando Hua. "Tetua, lelang itu bukan milik dinasti Dewa Tianfu sendiri, kenapa aku tidak bisa ikut lelang?" Riando Hua tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku tidak menggunakan batu mentah dinasti Dewa, aku bayar sendiri." "Kalau begitu, terserah apa maumu." "Peri, aku sangat menghargai benda ini, tidak tahu apakah kamu bisa memberikannya kepadaku." Riando Hua berbaring santai di sofa, melirik main-main ke kamar pribadi di seberangnya, seolah-olah dia bisa melihat tembus larangan dan melihat ekspresi dingin Desi. "Jalang, kalau ingin embun Dewa Langit Jiu Xiao maka harus bayar mahal."
Kalau begitu tergantung kemampuan putra dewa, kata Desi enteng dan menaikkan harganya lagi, 10 juta. 11 juta. Riando Hua berbicara begitu Desi selesai berbicara. 12 juta. Desi menaikkan harga, kata-katanya masih datar. 13 juta. 14 juta. 15 juta. His. Mendengar Riando Hua dan Desi menawar, terdengar suara terengah-engah di bawah. Dinasti Dewa Tianfu dan Istana Ling Qiao akan saling bertarung. 15 juta. Aku telah berlatih Tao selama 1000 tahun, dan aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Kekuatan besar benar-benar memiliki kekayaan yang besar. Sungguh perubahan yang tiba-tiba. Dalam suara diskusi, Desi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kenapa, kamu tidak membawa cukup uang? Harley Ye tersenyum. Aku tidak mengharapkan ini terjadi. Dewi tidak menawar lagi. Riando Hua terkekeh, kalau begitu, aku akan menyimpan embun Dewa Langit Jiu Xiao. Apakah Dewi masih ingin menawar? Master Changshan juga memandang kamar pribadi itu. Sama seperti dia, semua penonton juga melihat ke sana. Meskipun 15 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi, mereka masih ingin menonton penawaran yang lebih seru. Tidak, Desi akhirnya menyerah. Jadi embun Dewa Langit Jiu Xiao itu milik putra dewa dinasti dewa. 15,1 juta. Sebelum Master Changshan selesai berbicara, dia diinterupsi oleh suara Harley Ye. Hah, begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada kamar Desi. Ternyata ada kultivator laki-laki di kamar pribadi Dewi Bibo. Terlalu banyak orang yang tercengang dan terlihat sangat aneh. Sungguh aneh cerita bahwa ada seorang kultivator laki-laki di kamar Dewi Bibo yang cuek. Siapa yang begitu terhormat itu? Ada banyak suara di bawah, mereka sangat tertarik dengan kultivator laki-laki di kamar Desi. Harley Ye, lupakan saja. Di kamar pribadi, Desi memandang Harley Ye, dia sedikit terkejut. Harley Ye ternyata menawar. Toh kita punya uang. Harley Ye tersenyum dan mengangkat bahu. Riando Hua tidak akan melepaskannya. Kalau begitu hajar sampai dia menangis. Harley Ye memutar lehernya dengan keras, dengan seringai di sudut mulutnya. Senyumnya sangat lucu, karena dia ingin bermain seperti itu, aku akan membuatnya bahagia. Bersambung.